Halo Nyambung People, lagi sibuk apa nih? Semoga lancar-lancar dalam tugas dan pastinya sehat-sehat selalu. Kali ini yuk kita nyambung dengan prinsip inklusivitas yang beberapa kali juga sudah kita bahas dengan penyandang disabilitas. Kita bicara lebih makro nih kali ini. Maklum kita sedang memasuki agenda-agenda besar juga ya di kawasan. Nanti kita akan menyinggung sedikit juga tentang G20 yang lagi rame, tapi yang penting nih sebenarnya ASEAN. Karena di ASEAN ini, kamu tahu nggak kita punya ASEAN Master Plan 2025 atau ASEAN apa ya? Berarti rencana besarnya ASEAN 2025 untuk mengarus utamakan hak-hak penyandang disabilitas. Jadi nama resminya itu ASEAN Enabling Master Plan 2025. Mainstreaming the rights of persons with disabilities. Nah, kita mau kenali betul master plan ini bersama tamu saya hari ini, Pak Tolhas Damanik dari dari Agenda. Beliau adalah Disability Rights Advisor di Agenda. Apa kabar Pak Tolhas? Kabar baik, Bu Dina. Yo, terima kasih nih bergabungnya bukan dari rumah lagi ternyata ya. Iya. Pak Tolhas lagi jalan-jalan, bukan jalan-jalan nih, lagi kerja ya Pak? Lagi di Solo ini. Lagi ke Solo, ada agenda buat agenda, ada agenda buat agenda ya Pak. Nah, mungkin sedikit background tentang Pak Tolhas. Kenapa Pak Tolhas yang saya ajak ngobrol ya pada hari ini? Karena Pak Tolhas ini waktu saya masih aktif sebagai wakil Indonesia di Komisi HAM-nya ASEAN atau ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (ICHR) dan menelurkan Enabling Master Plan ini di tahun 2018, tepatnya di KTT ASEAN, Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang ke-33 November 2018. Dalam proses penyusunan Enabling Master Plan itu, saya banyak sekali bersinggungan dan dibantu oleh Pak Tolhas Damanik. Dalam beberapa kesempatan malah beliau yang ikut hadir, langsung terlibat, bahkan menggantikan saya beberapa pertemuan ya, yang saya kebetulan double sambil ngerjain apa yang lain gitu di ICHR, Pak Tolhas yang datang. Jadi rohnya Enabling Master Plan ini mestinya Pak Tolhas punya ya. Iya, kira-kira begitu Bu Dina. Kira-kira begitu. Jadi kita ngobrol santai aja ya Pak ya, supaya teman-teman lebih kenal soal Master Plan ini ya Pak ya. Ya. Oke, jadi kita mulai dari background-nya dulu deh, si ASEAN Master Plan ini ya Pak ya. Ya. Kalau Bapak sendiri melihat bedanya Master Plan ini dengan kerangka-kerangka kerjasama, bahkan deklarasi yang pernah ada di ASEAN itu apa bedanya Pak? Iya, makasih Bu Dina. Saya pikir ASEAN Enabling Master Plan 2025 ini bisa kita katakan sebagai reference ya terhadap bagaimana kita mau mengarusutamakan penyandang disabilitas di regional maupun di masing-masing negara anggota. Yang unik adalah bahwa ASEAN Enabling Master Plan ini salah satu tujuannya adalah bagaimana kita mengarusutamakan isu disabilitas di semua pilar komunitasnya ASEAN. Sebelumnya kita punya seperti misalnya Bali Declaration di tahun 2011 gitu ya, produknya ASEAN yang terkait dengan pengarusutamaan, tetapi sebenarnya karena memang pada saat itu Bali Declaration itu seperti hanya dimiliki oleh pilar ketiga, yaitu pilar socio-cultural. Dan kita melihat kok sepertinya pengarusutamaan itu tidak terjadi di pilar-pilar yang lain. Iya, jadi keistimewaannya ASEAN Enabling Master Plan saya kira salah satunya adalah itu. Dan yang kedua, ASEAN Enabling Master Plan ini juga mencoba merupakan satu kerja yang cross
sektor ya di ASEAN yang mungkin tidak banyak yang memandatkan cross sektoral kerja-kerja cross sektoral itu. Saya kira itu beberapa, paling tidak 2 lah keistimewaannya ASEAN Enabling Master Plan. Benar, kalau kita bicara soal ASEAN, sebenarnya kegiatannya untuk penyandang disabilitas, mengarus utamakan itu setiap tahun pasti ada forum juga ya Pak ya, apa sih namanya forum ya, dialog ya, forum dialog ya. Terutama tapi di HAM ya, di bagian hak asasi manusia ya. Nah, karena kita bicara hak penyandang disabilitas ini kan bukan dari perspektif hak asasi doang ya. Makanya kita mesti buat satu master plan lah gitu. Jadi background-nya itulah teman-teman kira-kira. Nah, Pak Tolhas tadi kan sempat bilang ada pilar. Nah, jangan bingung ya kalau kita bicara pilar itu di ASEAN memang dalam kerja-kerjanya dibagi menjadi 3 istilah ASEAN tuh pilar. Jadi pilar politik keamanan, pilar ekonomi, dan yang ketiga itu tadi disebut pilar ketiga itu pilar sosial budaya ya Pak ya. Oke, jadi kalau menurut Pak Tolhas, kita dengan ASEAN Master Plan ini menjadi lebih lintas sektor dan seluruh pilar kena gitu ya Pak ya? Ya, betul. Kalau kita bilang komponennya gitu Pak, si Master Plan ini apa saja berarti untuk program pilar politik keamanan itu apa aja kira-kira yang kita bahas, pilar ekonomi apa saja, pilar sosial budaya apa, garis besarnya aja nanti saya bantu Pak ini poin-poin. Baik, jadi sesuai dengan pilarnya, saya kira beberapa ini yang menarik justru yang mungkin orang jarang terpikir ya Bu Nina ya, apakah misalnya pertanyaannya, taruhlah kita bicara soal pilar politik dan keamanan, apakah kita akan bicara isu disabilitas dalam konteks perdagangan manusia misalnya, kok nggak ada ya pastinya gitu, orang kan berpikir begitu. Tetapi di ASEAN Enabling Master Plan, di action point-nya, kalau kita lihat pada dokumen ASEAN Enabling Master Plan, itu mencakup banyak hal. Meskipun tidak belum bisa dikatakan semua rights of person with disability itu tercakup, tetapi paling tidak beberapa hal inti seperti kalau di pilar politik dan keamanan itu kita berbicara partisipasi politik, accessible election misalnya, kita bicara tentang right to justice, kita bicara soal kaitannya dengan drug, obat-obatan terlarang dan lain-lain, itu ada di dalam komponen di action point. Kalau di ekonomi kita bisa melihat beberapa hal penting, misalnya memastikan soal SMSI, usaha kecil menengah, ya UKM itu juga inklusif bagi penyandang disabilitas, kemudian juga smart city, transportation, pariwisata, tourism, kemudian financial. Jadi hampir seluruh isu-isu terkait ekonomi ada di sana. Sementara di pilar socio-cultural, sebagaimana yang kita ketahui, tentunya menyentuh hak-hak dasar seperti social protection, kemudian pendidikan, youth, termasuk di dalamnya kebencanaan, kesehatan, dan lain-lain. Jadi memang cukup luas lah cakupannya yang bisa kita lihat di dalam master plan itu. Nah, betul. Jadi setiap komponen itu justru bisa diperdalam gitu ya Pak, item-itemnya, jenis-jenisnya gitu ya di dalam. Kalau saya perhatikan sebenarnya ada yang menarik di sini, paling banyak disebut di setiap pilar itu masalah aksesibilitas ya Pak ya? Betul. Aksesibilitas itu bukan cuman berbasis teknologi, tapi juga network. Mungkin Bapak bisa cerita apa saja yang berarti beda nih dengan rata-rata kerangka dorongan kebijakan pada umumnya, Pak. Iya, karena masalah utama bagi partisipasi penyandang disabilitas kan adalah salah satunya akses ya. Jadi baik akses dalam konteks keterjangkauan maupun akses dalam konteks apakah lingkungan itu sudah bebas dari hambatan. Salah satu contoh misalnya kalau kita berbicara soal transportasi misalnya, transportasi publik, transportasi umum. Apakah transportasi umum itu sudah bisa dinikmati oleh penyandang disabilitas? Kita tahu bahwa di sana-sini kita masih punya banyak
barrier ya, fasilitasnya belum akses seperti itu. Teknologi juga demikian, kalau sekarang banyak yang diuntungkan lewat kemajuan digital teknologi, tetapi pada dasarnya ketika website itu tidak memenuhi standar accessibility, maka teman-teman penyandang disabilitas juga tidak bisa mendapatkan manfaat dari pemanfaatan ICT dan sebagainya. Jadi konteksnya memang cukup luas karena memang masalah mendasar, saya kira masih banyaknya tantangan yang ada atau rintangan yang ada di dalam lingkungan yang menghambat partisipasi penuh penyandang disabilitas secara setara dengan masyarakat yang lain. Saya kira gitu, Bu Dina. Kalau website, Pak, mungkin karena kita lagi era pandemi, banyak sekali kita pakai Ya. Ini ya, internet untuk berkegiatan gitu. Yang ramah disabilitas itu website yang seperti apa, Pak? Oke, jadi sebenarnya secara internasional kita punya standar aksesibilitas dari ICT ya. Sayangnya memang hal ini masih kurang banyak dipahami oleh developer dari ICT atau website. Teman-teman penyandang disabilitas sendiri sebenarnya banyak sekali diuntungkan oleh munculnya berbagai aplikasi, baik di bidang perdagangan dan lain-lain ya, tetapi karena memang tidak memenuhi standar dari aksesibilitas, kadang-kadang masih terdapat banyak gangguan. Kemudian juga kalau kita lihat akses pada layanan perbankan, saham dan lain-lain, karena memang aplikasi yang digunakan itu tidak memenuhi standar aksesibilitas, maka kemudian sesuatu yang lebih, karena kan membantunya itu karena gini, karena banyak teman-teman disabilitas yang punya hambatan di mobility ya. Sementara sebenarnya aplikasi itu bisa membuat mereka bekerja dari rumah atau melakukan segala sesuatu dari rumah, apalagi di masa pandemi. Tetapi ketika tidak memenuhi standar accessibility, maka ya tidak terlalu banyak manfaat gitu. jadi memang itulah, jadi accessibility itu menjadi tantangan tersendiri yang menjadi penting untuk memastikan penyandang disabilitas bisa mendapatkan manfaat dan berpartisipasi secara penuh. Seperti itu, Bu Dina. Oke, jadi mudah-mudahan Nyambung People jadi cari tahu ya, kalau kita mau bikin website kita lebih aksesibel, mesti seperti apa tuh, ada standarnya sebenarnya, Pak ya? Ada. ASEAN itu juga setahu saya website-nya udah di-improve ya, supaya lebih aksesibel ya. Iya, kebetulan memang ASEAN Sekretariat pernah meminta kita juga untuk melakukan semacam tes ya, apakah website mereka memang cukup akses. Cuma memang kendalanya di kita ketika memang website itu kemudian diupdate gitu ya, kadang-kadang fitur aksesibilitasnya menjadi berantakan gitu. Oh, Jadi pasti ya. jadi sama sih, banyak sekali seperti itu. Jadi begitu dia update gitu ya, fiturnya menjadi tidak termaintain dengan baik. Tetapi memang kalau biasanya sih kalau web developer sudah sadar akan aksesibilitas karena memang ada checkernya juga. Jadi mereka bisa secara berkala mengecek apakah website mereka itu sudah memenuhi standar aksesibilitas yang disarankan secara internasional. Begitu. Wah, ini masukan buat ASEAN ya. Ternyata waktu awalnya aja, habis itu begitu diupdate kok berubah ya. Ya, sering sekali begitu sih, Bu Dina. Iya. Kalau iya, saya jadi curious, kayak kita perlu tahu ya, Pak Tohas ini kan penyandang disabilitasnya tunanetra ya, Pak ya. Kalau Bapak mengakses website ASEAN misalnya sekarang, jadi susah ya? Sebenarnya kalau dibilang susah sekali sih tidak gitu ya. Cuma memang kadang-kadang ada fitur-fitur atau link-link yang kadang-kadang tidak terbaca oleh, kalau kita kan menggunakan apa yang kita sebut sebagai screen reader ya, atau pembaca layar gitu. Jadi mungkin saya bisa contohkan handphone saya ini menggunakan pembaca layar. Nah, dia membacakan semua informasi yang ada. Nah, terkadang screen reader-nya ini tidak kompatibel dengan internetnya gitu. Jadi karena internetnya tidak dibuat kompatibel dengan screen reader atau dalam kata lain akses gitu. Jadi bisa terbaca, tetapi kadang-kadang ada yang tidak, ada bagian-bagian yang kita tidak bisa akses dengan screen reader seperti itu. Oke.
satu bagian lagi kita kenalan dengan enabling master plan, habis itu kita bicara soal implementasinya ya. Ya. Satu lagi itu sebenarnya di enabling master plan ini kan ada implementornya gitu, yang menjadi pelaksananya itu ya Pak ya. Bisa diceritakan Pak siapa pelaksananya, kemudian kalau di ASEAN itu berarti enabling master plan ini dibaca atau diapain gitu Pak? Iya, jadi kalau berbicara siapa yang harus melaksanakan, tentunya kita semua. Jadi ASEAN secara institusi dan negara-negara anggota, karena memang semua negara juga sudah meratifikasi UN Convention on the Right of Person with Disability. Kemudian juga lead-nya itu ada di Senior Official Meeting on Social Welfare and Development. Dan untuk memastikan bahwa memang ini bisa diimplementasikan, itu ada mandat untuk melaksanakan midterm review pada tahun 2021 dan final review di tahun 2025 untuk melihat progres dan capaian. Jadi harapannya adalah ketika memang sektoral bodies di level ASEAN melaksanakan dan di masing-masing negara juga pemerintah melaksanakan dan ikut serta untuk melakukan monitoring untuk midterm review dan final review, harapannya kita bisa mendapatkan gambaran seperti apa sih perkembangan dan capaian pengarus utamaan penyandang disabilitas di ASEAN melalui implementasi ASEAN Enabling Master Plan 2025 itu. Jadi yang punya tugas memastikan setiap poin key action ya, poin pelaksanaan itu berjalan, sebenarnya ada SOMSWAT namanya ya. Betul. Senior Official Meeting on Social Welfare Development. Ya. Dan mereka melapor kepada menterinya kan? Iya, jadi mereka akan naik terus Bu sampai ke pilar ya, sampai nanti akhirnya bisa sampai hasil monitoringnya bisa dibawa ke summit meeting. Kalau terakhir saya tahu informasinya seperti itu. Ya, itu ada di kalau teman-teman bisa download di websitenya ASEAN, ada Enabling Master Plan, itu bisa dibaca di bagian 4 ya. Itu kita bisa lihat ada pelaksananya siapa, prosesnya kalau sudah dibahas di level Senior Official Meeting tadi dibawa ke level Menteri Sosial ASEAN. Kemudian dikumpulkan lagi, sebenarnya ada 3 pilar ya Pak, karena kan setiap pilar mesti lapor gitu ya. Iya, betul. Dikelola oleh ASEAN Sekretariat, baru tadi dibawa ke level kepala negara alias ke KTT atau summit ya. Ya. Dan kalau Bapak ingat dulu kita nyusun master plan ini siapa aja yang kita libatkan Pak? Jadi pada saat pembentukan dari task force itu kita melibatkan tentunya iChair ya sebagai penggagas, kemudian SOMSWAT sendiri dan ACWC. Nah itu yang kemudian menjadi bagian dari task force di samping didampingi oleh ASEAN Sekretariat. Nah pada saat pembentukan draft ini memang dikonsultasikan ke sektoral body yang lain. Karena memang master plan ini unik ya, dibuatnya itu bukan sesuatu yang baru, tetapi sebenarnya lebih kepada mengumpulkan aksi-aksi apa saja yang ada di sektoral body yang sekiranya bisa kita anggap sebagai implementasi dari mainstreaming. Jadi dan juga tentunya dengan melihat rencana-rencana aksi yang ada di masing-masing negara. Jadi berbagai referensi itu kemudian dikumpulkan, kemudian dibentuklah ASEAN Enabling Master Plan yang 76 key action point itu. Ya, 76 Bapak sampai udah di Nah ini pentingnya ngomong sama Pak Tolhas, karena Pak Tolhas ini punya satu program yang memang di agenda itu rupanya awareness raising ya Pak ya. Apa sih awareness raising itu, pengenalan ini ya, master plan ini ya Pak ke khalayak yang lebih luas ya. Ya. Oke, Bapak observasinya udah 3 tahun lebih nih ya berjalan enabling master plan ini, progresnya gimana Pak? Yang paling tidak saya lihat di level sektoral bodies sudah tampak adanya inisiasi-inisiasi ya untuk berdialog dengan
kelompok-kelompok penyandang disabilitas. Jadi beberapa kali kita diundang untuk memberikan masukan terhadap work plan dari sektoral body. Saya pikir ini kemajuan lah, karena sebelum-sebelumnya kan paling yang ngomong itu ya sektoral body di bawah pilar ketiga, tapi sekarang di pilar-pilar yang lain juga sudah ini, karena dan kami di agenda juga memberikan pelatihan pada sektoral body tentang ASEAN Enabling Master Plan ini. Jadi tahun lalu kita sudah melatih 3 pilar mengenalkan tentang ASEAN Enabling Master Plan. Dan saya kira juga dengan adanya monitoring di midterm review sekarang, di mana sekarang saya kira sektoral body diminta untuk melaporkan capaian, meskipun belum banyak, tetapi paling tidak kesadaran itu mulai muncul ya, bahwa memang ada tanggung jawab dari masing-masing sektoral bodies dan negara anggota untuk mengimplementasikannya. Paling tidak sedikit demi sedikit lah, Bu Dina, apa implementasi ini bisa kita lihat begitu. Satu hal yang saya ingat banget waktu diminta ya, ditegaskan gitu oleh organisasi penyandang disabilitas, mereka harus ikut dalam setiap tahapan dan ikut dari awal gitu ya. Nah, Bapak ngelihat nggak keterlibatan ini betul-betul terjadi dan meluas atau tidak perkembangannya? Saya kira mulai ya, karena memang di tingkat regional itu kan ada beberapa network dari organisasi penyandang disabilitas ya, seperti agenda itu kita punya network organisasi-organisasi penyandang disabilitas, ada juga namanya ASEAN Disability Forum yang memang lembaga yang terakreditasi di ASEAN sebagai untuk konsultasi di isu disabilitas. Jadi saya kira, dan itu tadi yang saya bilang, beberapa kesempatan organisasi-organisasi ini sudah diundang oleh sektoral body sebagai salah satu bentuk konsultasi atau keterlibatan ya. Karena kan memang seringkali agendanya ini kan konsultasi ya kalau di ASEAN ini. jadi saya pikir itu salah satu bentuk pelibatan yang cukup baik, saya kira, Bu Dina. Kalau misalnya ada yang bilang ini penyandang disabilitas yang kayaknya belum inklusif juga deh, rupanya masih ada ketinggalan gitu grup-grup penyandang disabilitas yang misalnya basisnya penyandang disabilitas mental gitu, belum terlalu diikut sertakan, itu benar nggak Pak? Relatif ya Bu Dina ya, karena kan biar bagaimanapun tentunya kita tidak bisa melibatkan semuanya, tetapi mungkin perwakilan begitu ya, sangat depend on tentunya siapa yang menyelenggarakan ya, dan topiknya apa. Memang keinginan kita adalah semuanya semua ragam, karena kebetulan kan disabilitas ragamnya juga cukup banyak ya. Tetapi kan kita juga paham bahwa ada limitasi-limitasi, sehingga apakah modelnya nanti melibatkan semua ataukah perwakilan, saya kira baik-baik saja sejauh memang ini kan pro-nya pro disabilitas ya. Jadi, dan saya kira walaupun misalnya saya disabilitas netra, tetapi kalau sudah bicara disabilitas, tentunya kita akan bicara secara keseluruhan, tidak hanya bicara disabilitas netra saja gitu. Mungkin sarannya apa Pak, supaya mungkin yang lain ini yang merasa belum cukup dilibatkan gitu, mereka bisa ambil biasanya ruang-ruangnya di mana gitu, supaya mereka bisa ikut berpartisipasi atau ikut didengar. Saya kira pendekatan itu kan bisa ditempuh dari berbagai cara ya Bu Dina, namanya juga advokasi ya, kita bisa lewat jalur yang memang formal gitu ya. Misalnya memang langsung berhubungan dengan sektoral body atau dengan government official, tetapi kan secara informal juga kita bisa ya. Contohnya ginilah, waktu dulu saya datang pertama kali ke Bu Dina misalnya, mau membicarakan ASEAN Enabling Master Plan, itu kan bisa dilihat dalam dua hal, formal dan tidak formal begitu kan, dan sampai akhirnya Bu Dina percaya saya jadi alternate, itu kan karena kita punya relasi yang baik. Jadi saya kira saya selalu mendorong teman-teman untuk selalu membuka jalur komunikasi dengan siapapun, apakah secara formal maupun informal. Saya kira itu yang paling bisa ditempuh untuk memastikan bahwa suara kita memang bisa sampai kepada pemangku kebijakan. Begitu Bu Dina. Yang baik ya menurut saya ya, karena justru dengan Enabling Master Plan ini pilar makin bertambah, berarti bisa menyasar pejabat-pejabat yang memang
hampir semua terlibat ya, mau sosial Betul. politik, mau ekonomi, mau sosial budaya pun bisa masuk ya Pak ya? Iya, semuanya terbuka Bu Dina. Oke, kita kalau gitu masuk ke agenda 2023 deh Pak ya. ASEAN ini kalau dilihat dari master plan ini, sejauh ini yang menonjol mau diangkat oleh Indonesia untuk 2023 apa Pak, dengar-dengarnya? Yang paling tidak yang saya tahu tentunya digital ya, digital teknologi, akses pada digital, mulai juga berpikir soal isu-isu terkait recovery dari COVID-19 ya Bu Dina. Karena memang COVID-19 ini kan memang COVID-19 ini punya dampak yang luar biasa juga untuk teman-teman disabilitas ya. Jadi kita ingin memastikan bahwa proses recovery-nya, terutama implementasi ACRF-nya itu memang betul-betul inklusif. Paling tidak dua hal itu, jadi sisi ekonomi, sisi akses digital, dan recovery dari COVID-19 itu menjadi agenda kita juga untuk 2023 nih, chairmanship-nya. Oh ya, 2023 tuh chairmanship-nya Indonesia ya, keketuaan Indonesia soalnya. Oke, kalau gitu closing-nya apa Pak buat teman-teman mungkin penyandang disabilitas atau organisasi penyandang disabilitas nih untuk memanfaatkan lah ya enabling master plan ini Pak? Saya kira yang pertama tentunya melihat peluang untuk menyuarakan soal pemenuhan dan perlindungan hak lewat jalur apapun ya. Apakah lewat ASEAN, apakah lewat negara sendiri, apakah lewat masyarakat virtual gitu ya, lewat sosial media, dimanapun lah kita suarakan, karena sebenarnya kita punya dokumen yang menurut saya cukup powerful untuk bisa diadvokasi. Memang tidak 100% sempurna ya, seperti yang lain, dokumen-dokumen yang lain misalnya yang bentuknya memang betul-betul deklarasi ya, tetapi paling tidak ini menjadi gerbang awal sampai nanti 2025 kita lihat kira-kira untuk next master plan-nya seperti apa begitu. Tetapi yang ada ini kita maksimalkan saya kira. Kan dari saya tipsnya ya, karena kalau bicara politiknya ASEAN, yang namanya master plan itu justru bisa menyasar ke program kerja ya Pak ya. Betul. Program kerja setiap unsur kementerian yang memang kalau teman-teman buka, Nyambung People buka websitenya ASEAN, lalu cek di situ pilar-pilar ASEAN melibatkan kementerian apa saja, kan kelihatan setiap pilar itu kementerian mana saja yang terlibat. Ada kepolisian juga terlibat, kemudian Hakim Agung juga dia punya jaringan. Jadi setiap elemen itu kita bisa cek, berarti mereka harus melakukan apa, dicek lagi di enabling master plan itu. Ya. Jadi ini master plan itu sebenarnya kalau mau diturunkan lagi dia bisa jadi rencana aksi lah setiap setiap sektoral bodies ya, setiap badan-badan sektoral ASEAN bikin rencana aksi. Tapi dengan ini sebenarnya sudah modal kita bisa lihat detil apa saja yang wajib ada, termasuk tadi soal pekerjaan di sini juga ada ya Pak ya. Betul, ada. Lebih inklusif. Ya. Ingat nggak Bapak yang pekerjaan sama pendidikan waktu itu sama apa lagi yang paling kita highlight ya? Pekerjaan, pendidikan, kesehatan saya kira juga waktu itu menjadi isu ya, kaitannya dengan universal health coverage, rehabilitasi juga gitu, beberapa isu penting. Saya kira itu beberapa Bu Dina. Ya. Yang pedulinya isu-isu politik keamanan itu tadi ini agenda nih kerjanya ya Pak ya, soal pemilu soal betul. akses untuk ke pengadilan juga dibahas loh Pak di sini ya. Ya, termasuk juga trafficking in person, karena saya ingat dulu Bu Dina pernah undang kita juga ya waktu di Atmajaya ya.
Iya, Karena mungkin orang tidak berpikir kalau itu ada kaitannya dengan disabilitas juga. betul, betul. Jadi disabilitas itu kelompok rentan ya Pak ya. Jadi Betul. bisa jadi mereka menjadi korban atau ya terpinggirkan lah ya Ya, dari proses-proses politik, sosial budaya atau pembangunan ekonomi yang terjadi. ya. Ya wes lah pokoknya mudah-mudahan dengan obrolan kali ini Nyambung People jadi lebih yakin ketika baca Enabling Master Plan itu gunanya apa sih, isinya apa aja, silakan kita cek. Kalau masih ada pertanyaan jangan lupa kirim aja ke kita, kita pasti bahas, kita lihat poin-poinnya apa aja yang masih perlu diperdalam lagi. Jangan lupa like, subscribe, komen, share banyak-banyak ke teman-temannya. Kita terima kasih pada Pak Tolhas yang segmen ini udah berkenan membahas lebih jauh soal Enabling Master Plan 2025 di ASEAN. Makasih ya Pak. Terima kasih Bu Dina, sama-sama. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.